Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, kita masuk materi kesumbu dan simetri ya, teman-teman. Di sini ada sumbu X, Y, simetri X dan simetri Y. Teman-teman bisa menggunakan kertas apapun bebas, yang penting polos, non bergaris, tidak boleh bergaris ya. Dikotakin seperti ini biar rapi ya, besti. Teman-teman bisa menggunakan drawing pen atau pen yang lainnya yang ujung pennya itu runcing ya, teman-teman. Di sini aku pakai 01 dan juga 03. Tapi teman-teman bisa menggunakan pen apapun bebas, terserah. Tapi saya tolong usahakan untuk bagian ujung pennya itu runcing ya, teman-teman, biar memudahkan teman-teman untuk membuat desainnya, karena ini mungil-mungil banget saya. Ini aku bagi dua kertas ya, teman-teman, karena ini udah kertasnya nggak muat, jadi kita bagi dua kertas. Oke, kita masuk ke sumbu X yang pertama. Apa sih sumbu X itu? Sumbu X itu adalah garis yang mendatar seperti ini ya, teman-teman. Dia berbentuk horizontal atau mendatar dari samping kanan ke samping kiri atau sebaliknya. Ini desain sumbu X ini memudahkan teman-teman ketika membuat desain menyamping ya, teman-teman, seperti ini, biar dia itu lebih lurus ketika teman-teman membuatkan desain. Dan sumbu Y itu adalah garis vertikal yang dia dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Dan ini sebenarnya fungsinya sama sih untuk sumbu X dan Y. Fungsinya sama-sama untuk memudahkan teman-teman ketika membuat desain. Kalau sumbu X dia menyamping, kalau sumbu Y dia dari atas ke bawah atau lurus ya, teman-teman. Lurusnya itu atas ke bawah, kalau dia menyamping. Dan kita ke simetri simetri X atau horizontal. Simetri X ini adalah cerminan ya, teman-teman, atau bayangan, tapi secara mendatar seperti ini. Jadi dia itu mencerminkan untuk desain sebelah kanan dan kirinya itu sama. Dan untuk simetri Y dia juga sama-sama cerminan ya, teman-teman, tapi dia berbentuknya vertikal dari atas ke bawah dengan desain atas dan bawahnya itu sama ya. Pokoknya benar-benar cerminan deh, dari atas ke bawahnya itu desainnya sama ya, teman-teman. Cekidot, kita masuk ke sumbu X dan Y. Oke, ini jelas ya. Wait, kita versi. Oke. Untuk sumbu X dan Y, ini kayak matematika aja ya. Nggak apa-apa ya, teman-teman, kita sama-sama belajar di sini. Aku juga masih belajar sih. Dan kita masuk ke sumbu X dan Y, di mana dua garis ini ada yang horizontal, sumbu X, dan juga ada sumbu Y vertikal. Dan ini ada titik tengah di sini ya, teman-teman. Dan di titik tengah ini biasanya itu digunakan untuk membantu kayak membuat desain mandala atau floral sendiri seperti ini ya. Jadi kita menentukan bagian inti desainnya itu di tengah gitu. Dan ini sebetulnya dia nggak begitu sama antara sumbu X dan Y-nya, jadi boleh di mix dengan elemen apapun bebas, dan nggak ada persamaan, nggak kayak simetri gitu, nggak ada cerminan apapun untuk sumbu X dan Y. Sedangkan untuk simetri X dan Y, dia ini sama. Simetri itu kan cerminannya, teman-teman. Jadi untuk bagian X dan Y, ini belum dibikin X dan Y-nya, dia itu sama untuk bagian vertikalnya sama horizontalnya, kanan dan kirinya atau atas dan bawahnya itu sama. Ya saya, ya cantiknya anak mama. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau simetri itu adalah sebuah cerminan atau bayangan yang sama untuk bagian atas, bawah, samping kanan dan juga kirinya untuk simetri X dan Y. Nanti aku akan mencontohkan untuk sumbu X dan Y, yang dimana nanti sumbu X-nya itu akan beda dengan sumbu Y-nya. Tapi kita akan menentukan titik tengah. Ya, nggak apa-apa sayang. Dan nanti akan aku bikin dengan teknik white henna. White, teman-teman tunggu ya. Teman-teman bisa pakai
henna apa aja, mau pakai instan, mau pakai marun, mau pakai gold, nude atau apapun, oke. Tapi di sini aku adanya white henna, jadi kita pakai contoh pakai white henna aja. Thank you. Bentar ya, Mak. Bentar teman-teman. Halo Adek, mau mana? Oke, buat teman-teman semua ini udah aku bikin polanya. Udah aku bikin sumbu Y di sini dari atas ke bawah dan sumbu X dari samping kiri ke samping kanan. Dan di sini sudah aku bikin pola untuk pembuatan buat flowers daisy di sini ya, teman-teman. Dan sini sudah ada bentuk segitiga bagian atas dan ini untuk pola daunnya. Oke. Ini ukurannya menyesuaikan dengan tangan teman-teman. Kalau misalkan tangan yang agak berisi, bisa disesuaikan dengan tangan yang kurus seperti aku juga bisa disesuaikan. Jangan terlalu ya pokoknya jangan asal gegabah bikin pola gitu. Kita sesuaikan dengan porsi tangan kita masing-masing. Kayak misalkan kita bikin desain di tangan klien atau gimana ya teman-teman. Di sini aku pakai Lulu henna karena aku tidak ada stok lagi kecuali ini juga belinya udah lama. Ini belinya tuh buy one get one pas GA nya Kak Lulu kemarin. Oke, buat kita di sini bikin putiknya dulu untuk bagian lingkarannya ini. Lingkaran di sini aku nggak yang monoton harus sama, enggak ya. Di sini aku bikin random aja sih, ada yang kecil ada yang besar, nggak harus setiap ringnya itu sama putik ring ini. Ini hennanya dia creamy menurut aku sih ya, nggak cair, tapi aku lebih ke tim cair sih kalau misalkan white henna. Teman-teman bisa pakai merek apapun, is okay. Di sini aku pakai Lulu henna. Untuk flatnya itu sendiri dia biasanya ujung konnya harus runcing, hennanya harus waterproof, dan ukir-ukirnya itu digeser-geser aja teman-teman ya, jangan terlalu ditekan untuk bagian konnya. Nah ini kita bikin kelopaknya seperti ini, dia agak bergelombang ya teman-teman, jangan terlalu runcing banget. Pokoknya kita kreasikan. Kalau dia kelopaknya runcing biasanya lebih ke sunflowers ya teman-teman. Jadi kita bikin di sini agak bergelombang. Iya sayang, maaf ya mamanya nugas dulu ya deh ya. Iya. Nah seperti ini. Arahnya bebas sih teman-teman mau kemana. Maksudnya dia pokoknya jangan begitu runcing banget, dia agak digelombangin gitu untuk kelopaknya. Sini juga kita. Kenapa? Nah, udah kita buatkan kelopaknya seperti ini ya, teman-teman. Kita bikin arsiran panjang pendek aja. Tipis aja ya, teman-teman. Nah, ini kita rapikan sedikit untuk bagian kelopaknya, kita pertegas sedikit lagi supaya sedikit rapi. Nah, kita lanjutkan ke kelopak yang lainnya. Tipis-tipis saja digeser pokoknya ya. Kita lanjut ke kelopak selanjutnya, aku percepat aja ya teman-teman.
Oke, teman-teman, ini sudah selesai bikin arsiran dan pertegas kelopaknya. Kita lanjut ke bagian ini dulu. Bagian ini dulu deh. Bagian ring, lengkungan kecil, tebal dan tipis. Kita buatkan di sini. Tipis aja dulu ya, teman-teman. Kita pastikan dia sudah stabil, baru nanti kita pertebal garisnya. Dikit lagi ya, cukup. Ini boleh teman-teman tebalkan sedikit untuk bagian lengkungan kecilnya di sini, dan kita kasih garis lengkungan yang tipis ya. Ini juga kita tebalin, kita geser-geser aja pokoknya, jangan terlalu ditekan, dia nggak seperti henna instan. Atau kalau nude gold dia sama prosesnya seperti ini, geser-geser aja, jangan terlalu. Ini bagian aku ngerjainnya bagian punggungnya aja, bagian jari teman-teman bisa kreasikan sendiri ya. Di sini kita bikin ring kecil, kita pola sedikit di sini untuk pembuatan hamsnya ya. Ini juga kita buatkan pola, kita bikin hamsnya. Kita berikan dot, dan di sini juga kita buatkan hams. Kita tambahkan dot juga di sini. Nah, udah selesai, ini tebelin dikit untuk lingkarannya. Dan ini ada pola daun, di sini ada fin leaf atau daun merambat, kita juga bikinkan di sini. Ini udah aku pola garis tengah, garis samping kanan dan juga kirinya ya, teman-teman. Di sini kita bikin pola dulu daunnya. Ini prosesnya sama untuk bagian sisi kanan kirinya. Caranya seperti ini. Nah, ini udah kita bikin polanya. Capek, istirahat nak. Iya. Oke, kita udah bikin bola daunnya, kita blok. Kita blok bagian dalamnya, geser-geser aja, jangan terlalu tebal. Seperti ini. Lanjut pokoknya sampai selesai. Oke, ini udah selesai untuk bagian sisi kanan daun merambatnya. Kita lanjut ke bagian sini dan prosesnya sama ya, teman-teman. Kita buatkan polanya dulu, baru kita blok untuk bagian sisi sebelah kirinya. Oke, ini sudah finish untuk daun merambat bagian kanan dan kirinya. Kita lanjut ke bagian ini, kita bikin daun melengkung sedikit sini. Dari sini kita tarik, kita lengkungkan dan kita blok bagian ini. Dari sini juga sama, kita tarik, kita blok ke atas seperti tadi. Kita bikin swirl di sini, kita tarik.
seperti itu, dan kita lakukan hal yang sama ke bagian sisi kirinya. Ya, kita juga bikinkan frill di sini. Tarik. Nah, ya. Lalu sudah, kita lanjut ke bagian ini. Nih ada, kita bikin daun juga di sini. Daun besar. Iya sayang. Tarik garis. Istirahat sayang. Kita bikin garis dot di sini. Oke, seperti ini. Dan di sini ini udah kita bikin garis nih ya, segitiga. Kita bikin sulur. Kita tarik garis dengan dot seperti ini. Oke. Yang kita lakukan hal yang sama di bagian sisi ini ya. Udah seperti ini, dan kita buatkan juga sulur di sini sama. Kita tarik. Ya, udah kita isi line tebal di dalamnya membentuk segitiga seperti bagian luarnya. Yang tebal ya, teman-teman, maksudnya di blok sedikit. Dan di sini juga sama, kita lakukan. Udah, ini udah selesai dua ini. Kita beri daun ke atas, kita tebalin sedikit. Kurang tebal ya. Nah, ini kita beri daun seperti ini. Cepat saya. Udah. Udah. Maaf ya teman-teman, anakku ini memang. Udah selesai. Kita pending dulu sebentar. Iya, dikit. Iya. Capek lagi, nak. Oke, ini kita lanjut. Iya sayang. Nah, ini kita bikin blok bagian luar dan juga blok keseluruhan. Kita blok di sini bagian luar dulu. Aku tuh agak grogi kalau bikin desain terus di videoin. Merasa gimana gitu ya, tapi nggak apa-apa, kita di sini kita latihan bareng. Nih teman-teman, nanti bisa bikin bebas desainnya, oke. Yang penting paham dulu untuk bagian persumbuan dan persimetrinya ya. Paham dulu apa itu sumbunya, apa itu simetri. Kalau di situ sudah paham, desain apapun boleh dimasukkan ke situ, baik yang perkubahan atau bagian floral, mandala atau sebagainya. Ini juga sama, kita blok bagian luar
seperti ini. Kita tebelin dikit ya. Kita blok keseluruhan. Seperti ini teman-teman, desain maknyim. Nanti rules tugasnya ada di grup ya teman-teman. Ini hanya sebagai contoh penggabungan sumbu X dan Y. Nah, ini berikan dot biar nggak kosong banget. Ini sudah selesai ya teman-teman, udah aku buatkan desain floral menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Sudah finish semuanya. Seperti ini ya teman-teman. Bisa teman-teman buatkan di kertas keseluruhan ininya ya. Kertas ya nak sebentar. Menggunakan pen atau drawing pen apapun bebas ukurannya. Tapi kalau bisa usahakan bagian ujungnya runcing dan buatkan di tangan. Kombinasi desain apapun bebas, tidak harus sama seperti ini ya teman-teman. Nanti bagian jarinya juga teman-teman boleh isi dengan desain yang bebas, tapi di sini aku bikin punggung tangannya aja. Oke, semoga bermanfaat ilmu dan materi kali ini. Semoga bisa dicerna, dipahami dengan baik. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat ya semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.